Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tahapan konsultasi pembukaan dan perkebunan oleh CVSAS atau Surya Alam Sejahtera Indo Merapi Oma Salak. Oma Salak merupakan salah satu subdivisi dari CVSAS Indo Merapi yang terletak di Jalan Gama Asri nomor S45 Kenteng Turi Sleman, Yogyakarta. Oma Salak ini telah berdiri sejak awal tahun 2011 dan berikut merupakan visi misi dari perusahaan Oma Salak ini. Yang pertama ada pemimpin pasar produk pertanian organik dan penyedia layanan rural tourism. Kemudian ada inovator dan first mover untuk budidaya dan pengembangan pertanian organik beserta diversifikasi usahanya. Kemudian ada memajukan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan SDM dan SDA lokal melalui usaha pendampingan, pembinaan, dan kemitraan untuk pemasaran produk. Dan berikut merupakan struktur organisasi. Menurut informasi yang kami dapatkan pada saat wawancara selama pandemi ini, struktur organisasi di Oma Salak hanya berisikan direktur, manajer keuangan, serta sekretaris atau marketing. Kemudian untuk bidang kegiatan konsultasi sendiri, Oma Salak tidak hanya menyediakan bidang konsultasi mengenai pembukaan dan pembuatan perkebunan saja, tetapi Oma Salak ini juga menawarkan jasa konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat atau kelompok, dan tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada kelompok agar usahanya lebih maju dan berdaya, serta untuk membuka wawasan mengenai usaha kelompok khususnya agrobisnis. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu kegiatan konsultasi utama di bab 2. Ada beberapa kegiatan konsultasi utama yang dilakukan oleh Oma Salak. Di sini sebagai pelayan konsultan, Oma Salak itu bergerak di bagian konsultasi pemanfaatan lahan tidur dan lahan tidak produktif, di mana pada prosesnya konsumen itu mengkonsultasikan kepada Oma Salak terkait bagaimana sih pemanfaatan lahan tidak produktif yang dimiliki oleh konsumen, dan bagaimana sih penataan lahan yang baik untuk terutama pada komunitas salak. Itu adalah jasa konsultasi yang ditawari oleh Oma Salak. Lalu ada tahapan-tahapan konsultasi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana menurut wawancara yang telah kami lakukan, tahapannya menurut kami cukup simpel, di mana konsumen atau pengguna jasa akan menghubungi Oma Salak untuk sedikit melaksanakan diskusi sebagaimana tahapan-tahapan dalam konsultasi, berdiskusi terkait apa saja yang menjadi potensi kita ketika menanam salak dan lain sebagainya, perhitungan secara keuntungan dan kerugiannya, bagaimana penataannya dengan bagus dan lain sebagainya. Lalu mekanisme pembayaran dalam jasa konsultasi Oma Salak. Dalam wawancara kami juga, Oma Salak itu narasumber menjelaskan bahwa ada 3 proses pembayaran yang diterima atau yang dilakukan oleh Oma Salak. Yang pertama, itu setelah konsultasi dilakukan dan kontrak kerjasama dilaksanakan, ada 3 proses pembayaran, di mana pembayaran di awal, di mana semua pembayaran itu dilakukan pada awal. Jadi pada awal kegiatan itu pengguna jasa sudah membayar habis atau sudah membayar lunas. Lalu kedua, pembayaran di akhir, dalam artian ketika konsultasi telah dilaksanakan dan pendampingan kegiatan sudah dilalui, maka pembayaran itu di akhir. Jadi ketika misalkan penataan sudah selesai, maka itulah akhir dari itu, lalu diadakan pembayaran. Lalu yang terakhir adalah proses pembayaran di awal setengah dan di akhir setengah. Jadi itu merupakan proses mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Oma Salak dan pengguna jasanya. Kemudian untuk profil klien, salah satu klien yang sudah memakai jasa konsultasi dari CVSAS Indo Merapi atau Oma Salak ini merupakan individu atau personal yang memiliki lahan tidur atau kurang produktif yang ingin memfungsikan lahannya sebagai kebun salak pada khususnya. Nah, jasa konsultasi yang diberikan oleh Oma Salak itu ada beberapa kategori atau paket. Nah, untuk jenis klien yang dijelaskan sebelumnya itu mengambil kategori paket konsultan pembukaan dan pembuatan kebun. Nah, berdasarkan informasi dari Oma Salak, klien yang mengambil paket tersebut kebanyakan itu individu atau personal yang memang memiliki lahan kosong. Kemudian ada pun benefit yang diperoleh oleh klien setelah memakai jasa konsultasi dari Oma Salak, yaitu yang pertama memperoleh motivasi untuk lebih maju dan berdaya dalam melakukan budidaya
khususnya komunitas salak. Selain itu juga, klien itu akan memperoleh wawasan mengenai usaha kelompok khususnya di bidang agribisnis. Selain itu juga, klien akan mendapatkan ilmu serta pengetahuan langsung dari ahlinya terkait pengelolaan lahan kebun salak. Pada kesimpulan, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Oma Salak memberikan layanan konsultasi bidang pembukaan dan pembuatan kebun dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan kurang produktif untuk diolah menjadi kebun salak yang produktif. Kedua, Oma Salak juga memberikan pula layanan konsultasi di bidang pemberdayaan masyarakat untuk memberi motivasi dan membuka wawasan pada kelompok masyarakat yang dituju agar lebih maju dan berdaya. Yang ketiga yaitu konsultasi ini berjalan dengan tahapan-tahapan dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Di dalamnya terjalin hubungan yang baik dan juga profesional. Untuk saran, kegiatan konsultan harus dapat mengikuti dinamika yang berkembang dari waktu ke waktu. Konsultan menjadi orang pertama yang mampu diajak diskusi terkait isu-isu yang berkembang pada klien. Ini menjadi peluang bagi konsultan untuk hadir, memberi opini dan penjabaran detail yang dibutuhkan klien dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai dan tujuan serta gayanya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.